Baik, selamat sore saudara. Pada sore hari ini saya akan memberikan kuliah khususnya hukum perlindungan konsumen. Saudara akan mendapatkan kuliah perlindungan konsumen karena untuk mahasiswa sore itu saya lihat di surat edaran dari universitas dipertemukan hanya satu kali pertemuan, kemudian satu kali melalui eh, online. Saudara, pertemuan-pertemuan ini kami akan juga tetap memberikan pertemuan melalui Zoom walaupun dari universitas hanya disediakan satu kali pertemuan melalui Zoom. Tetapi saya karena mengampu mata kuliah hukum perlindungan konsumen yang sangat penting, jadi saya akan memberikan kesempatan kepada saudara untuk melengkapi pertemuan-pertemuan tersebut melalui Zoom, baik itu rekaman ataupun melalui beberapa materi yang saya akan sediakan di Edlink. Semua pertemuan akan kami penuhi, tetapi minimum requirement dari universitas, saudara akan melihat di pertemuannya tersebut. Saudara, dalam hukum perlindungan konsumen itu, saudara-saudara akan melihat metode pembelajarannya nanti, karena satu kali pertemuan dan satu kali melalui Zoom tidak ada apa-apanya dan tidak ada hasilnya. Saudara tidak akan mendapatkan apa-apa jika tidak memperhatikan beberapa pengetahuan kemudian materi-materi yang saya berikan. Karena yang saya berikan pun hanya melalui Zoom, kemudian juga melalui pertemuan melalui YouTube yang sudah saya kemas seperti ini. Di mana capaian pembelajaran yang seharusnya Anda, saudara, menguasai konsep pengetahuan ilmu hukum yang positif berlaku di Indonesia, khususnya mengenai perlindungan konsumen. Kemudian di dalam deskripsi mata kuliah, saudara harus mengetahui lebih dahulu mengenai apa yang dimaksud hukum perlindungan konsumen, kemudian apa perihal-perihal apa yang ada di dalam yang diatur di dalam perlindungan konsumen. Kemudian di pokok bahasanya, saudara juga harus mengetahui mengenai apa yang dimaksud perlindungan konsumen, kemudian pokok bahasan, kemudian metode pembelajaran, saudara, melalui ceramah, kemudian tanya jawab dan diskusi. Saya sungguh apakah dengan pertemuan yang sedemikian minimal bisa melalui ceramah atau tanya jawab atau diskusi, saya akan mewajibkan nanti beberapa tugas-tugas itu melalui Edlink yang harus dipenuhi oleh saudara. Dan evaluasi pembelajaran aktivitas mahasiswa dalam tanya jawab akan dinilai secara pertemuan dan kemudian tugas melalui di akhir tiap pertemuan, baik itu melalui Zoom ataupun paket yang melalui YouTube, yang di akhir pertemuan akan selalu saya berikan tugas dan ini harus dikerjakan oleh para mahasiswa. Indikator pembelajaran, karena beberapa yang indikator ini penting untuk saudara-saudara, jadi ada mengetahui ruang lingkup, kemudian mengetahui mengenai perlindungan hukum, perlindungan konsumen, kemudian beberapa hal-hal yang lain mengenai yang sehubungan dengan perlindungan konsumen. Di akhir pertemuan saudara-saudara dengan waktu yang hanya satu semester tersebut, Anda sangat minimal sekali untuk mendapatkan pengetahuan tentang hukum perlindungan konsumen. Untuk itu, saudara, beberapa referensi ada dapat Anda dapatkan hukum perlindungan termasuk buku saya, aspek hukum kartu kredit ya dan perlindungan konsumen. Saudara bisa membeli di semua toko buku kalau masih ada, kemudian juga fasilitas-fasilitas beberapa fasilitas melalui yang penyediaan buku seperti Bukalapak atau Tokopedia yang menyediakan buku tentang perlindungan konsumen. Diharapkan saudara pada saat di akhir pertemuan itu saudara sudah mendapatkan
dengan waktu yang sangat singkat, yaitu 1 semester, saudara. Dengan 1 semester, dengan pertemuan yang sangat singkat itu, saudara harus mengetahui hal ini. Kita melihat lebih dahulu dari Hornby mengatakan bahwa konsumen adalah seseorang yang membeli barang atau menggunakan jasa, seseorang atau sesuatu perusahaan yang membeli barang tertentu atau menggunakan jasa tertentu. Sesuatu atau seseorang yang menggunakan suatu persediaan atau sejumlah barang. Setiap orang yang menggunakan barang atau jasa. Kita juga melihat di Black Law Dictionary, saudara. Di Black Law Dictionary, sebentar. Di one who consumer, individual who purchase, use, maintain, and dispose of product and services. Di mana kurang lebih artinya adalah seseorang yang mengkonsumsi secara individu, kemudian membeli atau menggunakan, memelihara, dan menggunakan, menghabiskan, dan produk dari jasa tersebut, saudara. Jadi untuk sendiri, saudara ya, digunakan untuk sendiri. Kemudian jenis konsumen tersebut kita melihat konsumen yang menggunakan barang atau jasa untuk keperluan komersial, ya. Consumer, intermediate buyer, derived buyer, consumer of industrial market. Konsumen yang menggunakan barang atau jasa untuk keperluan diri sendiri, keluarga atau non komersial, yaitu ultimate consumer, ultimate buyer, end user, final consumer, consumer of the consumer market. Batasan konsumen akhir, saudara, kita melihat Badan Pembinaan Hukum Nasional, kalau dari BPHN, konsepnya pemakai akhir dari barang digunakan untuk keperluan diri sendiri, ya, atau orang lain, dan tidak diperjualbelikan. Kemudian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia mengatakan bahwa batasan konsumen akhir itu di mana pemakai barang atau jasa yang tersedia, ya, dalam masyarakat bagi keperluan diri sendiri atau keluarganya atau orang lain dan tidak diperdagangkan kembali. FHUI memberikan batasan konsumen akhir, saudara, dari setiap orang atau keluarga yang mendapatkan barang untuk dipakai dan tidak untuk diperdagangkan. Saudara, konsumen akhir menurut perundang-undangan, ya, di perlindungan konsumen di India, konsumen adalah setiap orang pembeli barang yang disepakati menyangkut harga dan cara pembayarannya, tetapi tidak termasuk mereka yang mendapatkan barang untuk dijual kembali atau lain-lain keperluan komersial. Bagaimana perundang-undangan di Australia, saudara? Setiap orang yang mendapatkan barang tertentu dengan harga yang telah ditetapkan setinggi-tingginya 15.000 Australia dolar, atau kalau harganya lebih, dan maka kegunaan barang tersebut umumnya untuk keperluan pribadi, ya, domestik atau rumah tangga, normally used for personal atau family or household purposes. Saudara, untuk di Amerika Serikat, ya, setiap pembeli produk konsumen yang tidak untuk dijual kembali dan umumnya digunakan untuk keperluan pribadi, keluarga atau rumah tangga, personal, family, or household. Nah, kita melihat berikutnya adalah kita melihat konsumen. Ya. Bentar ya. Ya. Oke. Nah, kita melihat di belakang
Di konsumen akhir sudah kita melihat juga konsumen akhir menurut perundang-undangan. Untuk BW baru, ya saudara, di Belanda itu saudara, orang alamiah yang dalam mengadakan perjanjian, ya, sebentar ya, yang mengadakan perjanjian tidak bertindak selaku orang yang menjalankan profesi atau perusahaan. Jadi saya ulang, konsumen akhir menurut perundang-undangan BW, orang alamiah yang dalam mengadakan perjanjian tidak bertindak selaku orang yang menjalankan profesi atau perusahaan. Di dalam hukum Inggris, setiap pembeli ya, yang dimaksud oleh konsumen akhir menurut hukum Inggris, yaitu private purchaser, yang pada saat membeli barang-barang tertentu tidak menjalankan bisnis dagang ataupun keuangan, baik sebagian maupun seutuhnya dan barang tertentu yang dibelinya itu. Pada kesimpulan, pengertian konsumen di dalam realitas bisnis tidak jarang dibedakan antara konsumen atau konsumen dan customer atau pelanggan. Konsumen adalah semua orang atau masyarakat termasuk pelanggan. Dan pelanggan adalah pelanggan adalah konsumen yang telah mengkonsumsi suatu produk yang diproduksi oleh produsen tertentu. Konsumen akhir dengan konsumen antara. Konsumen akhir adalah konsumen konsumen akhir dengan konsumen antara. Konsumen akhir adalah konsumen yang mengkonsumsi secara langsung produk yang diperolehnya, sedangkan konsumen antara adalah konsumen yang memperoleh produk untuk memproduksi produk lainnya. Misalnya, membeli kain atau untuk langsung digunakan adalah konsumen akhir. Kemudian membeli kain, kemudian dibuat untuk busana, dijual kembali adalah konsumen antara. Mengapa konsumen perlu dilindungi, saudara? Kita perlu melindungi konsumen karena kita melihat melindungi konsumen sama dengan melindungi seluruh bangsa sebagaimana diamanatkan oleh tujuan undang-undang secara filosofi. Kemudian melindungi konsumen perlu untuk menghindarkan konsumen dari dampak negatif penggunaan teknologi. Kemudian melindungi konsumen untuk melahirkan manusia yang sehat jasmani, rohani, sebagai pelaku pembangunan yang berarti juga menjaga kesinambungan pembangunan nasional. Itu secara filosofi. Juga melindungi konsumen perlu untuk menjamin sumber dana pembangunan yang bersumber dari dana masyarakat. Kita perlu juga melihat sejarah pembentukan perlindungan konsumen, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99 tentang perlindungan konsumen. Di tahap pertama, saudara, pada waktu itu tahun 80-an sekitar begitu, adalah siapa yang menyuarakan konsumen pada saat itu, karena konsumen itu perlu ya oleh lembaga konsumen tentunya, karena pada saat tahun 80-an itu yang bergerak di dalam melindungi konsumen hanyalah LSM-LSM yang bergerak untuk melindungi konsumen. Dan hal inilah inisiator dari lembaga perlindungan konsumen adalah sebetulnya adalah lembaga konsumen pada awalnya. Tetapi pada saat itu LSM-LSM yang bergerak untuk melindungi konsumen oleh pemerintah Orde pada masa itu dinyatakan bahwa mencurigai ini dengan ini akan
mengurangi atau laju pertumbuhan ekonomi karena pada saat itu tahun 80-an banyak investor asing untuk hadir di Indonesia untuk melakukan investasi. Tapi dengan adanya kegiatan-kegiatan LSM itu dicurigai akan menghambat ya laju pertumbuhan pembangunan ekonomi. Kemudian tahap kedua di tahun 90-an, pemerintah dengan Departemen Perdagangan memiliki kesadaran tentang arti pentingnya Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Kemudian pada tahun itu juga, sekitar tahun itu, tahun 90-an, ada suatu naskah rancangan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yaitu dari GM dan dari Lembaga Penelitian UI, yang mana tidak dapat dibahas di DPR. Mengapa? Karena tetap hal itu dicurigai untuk tidak menghambat perkembangan investasi dan perkembangan ekonomi di Indonesia. Pada era akhir tahun 90 tidak hanya diperjuangkan lembaga konsumen, tapi juga ternyata beberapa instansi perdagangan, instansi pemerintah, dan masuk juga pemerintah Indonesia mendapat tekanan yang sangat kuat dari IMF atau International Monetary Fund untuk segera ya membuat undang-undang perlindungan konsumen tersebut dan mengesahkan undang-undang perlindungan konsumen yang pada saat itu sudah dilakukan legislasi di DPR. Jadi tekanan internasional itulah juga yang melahirkan undang-undang perlindungan konsumen. Saudara, bagaimana hubungan produsen dan konsumen, saudara? Kita melihat ada dua jalur di situ. Terdapat dua model antara produsen dan konsumen yang lurus langsung bisa melalui dari produsen, kemudian bisa langsung kepada konsumen. Hal ini jelas mengenai hak kewajiban semua, kemudian pertanggungan jawab antara produsen dan konsumen. Bagaimana halnya jika melalui beberapa sela dari melalui beberapa kondisi tertentu dari produsen tidak langsung kepada konsumen, tetapi melalui wholesaler atau grosir, kemudian juga dari grosir kemudian langsung ke pengecer, pengecer langsung ke konsumen. Di sini ada suatu complicated, bagaimana pertanggungan jawab, kemudian bagaimana hal-hal hukum yang berhubungan dengan hukum, sehubungan dengan rentang kendali produsen kepada konsumen tentang pertanggungjawaban hukum tentang hasil daripada suatu produksi perusahaan. Produksi perusahaan di akhir saat ini tidak hanya berbentuk fisik tapi juga jasa. Jasa ini juga menjadi permasalahan hukum, tapi dengan adanya perkembangan ini bisa menembus batas tentang pertanggungan jawab di samping jasa yang berbentuk fisik atau produksi berbentuk fisik juga berbentuk jasa. Kita melihat hubungan produsen dan konsumen di jalur pemasaran, kita melihat kepada produsen, kepada grosir, itu jika ada suatu bahan prestasi misalnya, dari grosir kepada pengecer, ada suatu bahan prestasi, kemudian dari produsen kepada konsumen, kita melihat juga bagaimana ada permasalahan hukum. Bisa juga karena ada bahan prestasi juga di situ bisa disebabkan ada suatu perbuatan melawan hukum. Nah, ini perbuatan hukum dan kemudian ada bahan prestasi. Inilah yang diatur di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Bagaimana hubungan perikatan dan perjanjian, saudara, dalam suatu perlindungan konsumen? Kita melihat perikatannya, di dalam hal ini ada suatu perjanjian atau privity of contract, kemudian menggugat atas dasar hubungan kontraktual dan prestasi dengan janji yang dinamakan contractual liability. Kemudian perikatan juga bisa timbul karena perjanjian, ya, kemudian perikatan juga timbul karena undang-undang. Perikatan yang timbul oleh undang-undang itu bisa karena undang-undang itu saja, kemudian oleh perbuatan manusia. Kita melihat juga mengenai undang-undang
melihat perjanjian di dalam perdata tentang undang-undang itu sendiri. Sesuai perbuatan manusia bisa dilihat dari sesuai hukum atau subwarneming, kemudian melawan hukum. Melawan hukum itu bisa melihat pasal 1365 KUH Perdata. Itu kira-kira saudara-saudara apa yang telah saya berikan pada siang hari ini atau sore hari ini untuk pertemuan saudara pada pertemuan yang pertama. Untuk itu saya wajibkan saudara untuk membeli buku. Tadi yang sudah saya ungkapkan adalah buku Aspek Hukum Kartu Kredit Perlindungan Konsumen. Anda bisa dapatkan dari beberapa toko buku ataupun melalui fasilitas-fasilitas pembelian melalui gadget ya. Itu bisa. Kemudian yang berikutnya adalah saya akan memberi tugas kepada saudara pada pertemuan pertama ini adalah beberapa contoh dari produk contoh mengenai dari produsen langsung kepada konsumen. Itu contohnya apa? Misalnya barang fisiknya, kemudian dari produsen kepada konsumen, tetapi melalui wholesaler, kemudian retailer. Itu contoh barangnya apa? Kemudian ada suatu hal di situ, ada perbuatan, misalnya ada suatu pelanggaran hukum. Anda boleh memberikan secara contoh, kemudian apa permasalahan hukumnya yang diakibatkan jika dari produsen langsung kepada konsumen, kemudian ada permasalahan hukum apa, kemudian bagaimana penyelesaian, contohnya, kemudian bagaimana yang kedua, jadi ada yang kedua adalah dari produsen kepada konsumen yang melalui wholesaler, kemudian kepada retailer, kemudian retailer langsung kepada kepada konsumen. Nah, di sini Anda bisa memberikan contoh. Contoh itu bisa Anda tulis, dimasukkan di end link pada pertemuan pertama ini. Demikian materi kuliah perlindungan konsumen yang saya berikan kepada mahasiswa pada pertemuan sore hari ini. Terima kasih dan selamat belajar, selamat mengerjakan tugas dari saya. Selamat sore.